Yesus kasihku, kau menariku hingga ku mendambakan datang padamu, hingga ku mendambakan datang padamu. Kaulah kasihku, oh elok mesra sungguh, hati amat merindukanmu. Kaulah kasihku, oh elok mesra sungguh, hati amat merindukanmu. Yesus kasihku, kau paling unggul, harum semerbak minyakmu jadi riangku, harum semerbak minyakmu jadi riangku. Kaulah mata air pun sumber air hidup, ngalir dari gunung Libanon. Kaulah mata air pun sumber air hidup, ngalir dari gunung Libanon. Mari kasihku, kita ke padang, aneka bau harum, wangi semerbak, aneka bau harum, wangi semerbak. Aku telah datang, oh Dinda pengantinku, minum anggur, susu dan madu. Aku telah datang, oh Dinda pengantinku, minum anggur, susu dan madu. Tuhan, ukirlah ku di hatimu kegairahan gigi, seperti kematian, kasih sangatlah kuat seperti maut. Sungai air banyak tak dapat memadamkan kasih-Mu yang tiada taranya. Sungai air banyak tak dapat memadamkan kasih-Mu yang tiada taranya. Jangan marah. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 22 yang berbunyi, setiap orang yang tanpa alasan marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kemudian Filipi pasal 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ekspresi kehidupan orang Kristen seharusnya adalah kasih, lemah lembut, menyangkal diri sendiri, tidak merebut untuk diri sendiri, merendahkan diri, sabar menanggung segala sesuatu, bersukacita senantiasa, dan penuh dengan damai sejahtera. Lalu mengapa begitu banyak orang mudah marah-marah? Mengapa banyak orang Kristen belum menanggulangi temperamennya yang suka marah-marah? Kalau masalah ini tidak dapat dibereskan dengan baik, kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang baik. Mudah marah-marah, tidak sesuai dengan ekspresi orang Kristen. Bagian emosi manusia yang paling halus adalah kasih. Bagian emosi manusia yang paling kasar adalah marah-marah. Untuk itu, begitu seseorang percaya Tuhan Yesus,
ia harus segera membereskan sifat mudah marahnya. Jika sampai bertahun-tahun sifat mudah marahnya masih tetap sebelum ia percaya Tuhan Yesus, ini sangat disayangkan dan sangat tidak memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku, marah-marah bukan suatu penyakit, melainkan suatu gejala penyakit. Sebab itu, kita harus mencari akar penyakit itu dan menanggulanginya. Sebenarnya, semua marah-marah itu berhubungan dengan ego seseorang. Ego seseorang itulah penyakitnya. Sedikitnya ada 6 aspek yang berhubungan dengan ego. Yang pertama, penyakit ini berada pada subjektivitas Anda, pada tekad Anda yang kaku. Kalau ada orang lain tidak menyetujui pendapat Anda, tidak melakukan menurut maksud Anda, subjektivitas Anda tidak akan tahan. Hasilnya, Anda akan marah, bahkan sangat marah. Yang kedua, akar marah adalah kesombongan. Kalau Anda di hadapan Allah adalah seorang yang rendah hati, kalau Anda nampak bahwa ditertawai orang, diremehkan orang, difitnah orang, semua itu adalah pengaturan atau pendisiplinan Roh Kudus, Anda tidak akan marah-marah. Kalau Anda belajar mengenal tangan Tuhan, Anda tidak akan marah-marah. Yang ketiga, banyak amarah bersumber dari iri hati. Kalau Anda meninggikan diri sendiri, dan Anda bertemu dengan seorang yang berbuat lebih baik daripada Anda, yang mendapatkan promosi yang lebih tinggi daripada Anda akan marah. Yang keempat, mengasihani diri sendiri. Banyak orang marah-marah karena sayang diri telah dilukai. Jadi sayang dirinya itu telah dilukai. Kalau ada orang melukai hatinya, ia segera merasa tidak enak. Ia merasa sudah dirugikan, merasa tidak tahan, lalu marah-marah, bahkan sangat marah. Sedangkan yang kelima adalah egosentris, yaitu hanya mempedulikan perkaranya, hanya merasa tertarik apa perkaranya. Semua aktivitasnya berpusat pada dirinya sendiri. Dia tidak ada waktu dan tenaga untuk bersimpati kepada orang lain. Banyak temperamen mudah marah yang terjadi karena orang lain melanggar kasih egosentrisnya. Sebab itu, ia merasa sebal, merasa gusar, egois, lalu marah-marah. Sedangkan yang keenam, memiliki kasih yang lain, yaitu mengasihi benda-benda, mengasihi harta. Egonya adalah ego yang menyenangi barang-barang, menyenangi materi. Jika suatu hari ada seseorang merusak barangnya, menjatuhkan barangnya, atau menghilangkan barangnya, dia segera marah-marah. Setiap hari banyak perkara menimpa kita. Ketika perkara ini satu persatu datang, kalau kita di depan Tuhan telah mendapatkan sedikit pelajaran, kita akan tunduk dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, semua yang kau atur adalah yang terbaik. Engkau membereskan egoku. Tuhan, aku terima. Aku mau taat. Kalau kita melihat hal ini, bila seorang Kristen marah-marah, itu menyatakan bahwa ia tidak menerima pengaturan Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati kita. Kita belajar mengesampingkan diri sendiri, maka dengan sendirinya amarah kita terbereskan. Dokter Hans, saya tuh penasaran deh, apa bener nyanyi itu bisa nurunin gula darah, jadi bagus untuk pasien diabetes? Memang, ternyata kalau kita menyanyi, itu gula darah seseorang pasien diabetes itu menjadi lebih terkendali. Ceritanya begini,
Kita tahu, orang gula itu mesti mikirnya, oh enggak makan manis, itu selesai. Faktor yang mengatur gula itu bukan hanya masalah makanan, ya, makanan karbo semua akan jadi gula cepat. Makanan lemak pun nanti akan jadi gula juga. Oleh liver kita diubah menjadi karbo juga. Jadi semua makanan bisa. Nah sekarang, masalah faktor psikologis. Orang yang stres, galau, orang yang suka sedih, itu memicu adrenalin. Adrenalin itu loh, naikkan gula. Karena adrenalin itu menekan insulin. Jadi kalau orang itu banyak stres macam-macam, itu akan adrenalin meningkatkan gula karena insulinnya tidak bisa bekerja dengan baik. Kalau kita ketawa, kita nyanyi, hati kita happy, gembira, adrenalin turun. Ketika adrenalin turun, lihat aja, gula lebih terkendali.